sapa juga musik-musik kita ya Kak ya. Oke, ya. Yang pertama kita sapa Abang Anto. Hai Abang Anto. Lalu Bang Emon. Hai Bang Emon. Yang terakhir, Bang Evan. hai Bang Evan. Wah, kita lengkap ya Kak ya. Ya, Mm-mm. sehat semuanya ya. Kenapa sih kita lengkap kayak gini Kak hari ini? Ini ada yang spesial ya Kak. Ada Tagading. Iya, ini Iya. musik khas orang Batak. Iya, karena Iya. hari ini kita merayakan Paskah. Wah, kita mau ucapin selamat Paskah sama adik-adik semua. Selamat Paskah adik-adik. Nah, kalau biasanya kita latihan Paskahnya itu subuh-subuh ya Kak, jam Iya. 4 pagi ya Kak, udah ke gereja. Bener, tapi kali ini karena kita pandemi, Ya masih berten online, Iya. jadi ya kita pakai online siangnya jadi. Ya. Iya, kalau mau bangun jam 4 pagi juga boleh ya, kalau misalnya papa mamanya yaudah kita tetap sama aja jam 4 subuh gitu ya. Tapi ibadah bersama dengan keluarga Iya, ya Kak ya. boleh ya. Oke, nah kita mau mulai hari ini dengan semangat karena Kristus udah bangkit. Kristus udah mengalahkan maut dan Betul kan. melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Iya. Kita mau bersuka-cita, kita mau nyanyi, angkat pujian kita, Iya. oh sukacitaku, tapi adik-adik harus Bangkit berdiri. bangkit berdiri. Ya. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik, Bangkit semangat, semangat. berdiri. Kita mau mulai ya Bang, ayo Bang. Ini masih belum semangat banget nih Kak. Gimana nih? Nah, yuk Kak, supaya kita makin semangat, kita undang lagi adik-adik untuk bernyanyi lagi ya Kak. Iya. Terima kasih Kita ya. mau nyanyi lagu apa nih Kak? Indah. Nah, ya kita mau nyanyi lagu karya terbesar Kak. Karya Oh, terbesar. Karya iya ya. Yesus di kayu salib. Bener ya? Iya. Ya, kita mau nyanyi, tapi kita harus tahu nih ya, apa sih ini si lagunya gitu. Iya. Harus dengan menjiwai gitu ya Kak ya. Oke, kita mau nyanyi karya terbesar. Terbesar. Ayo Bang. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hayatku temui.
bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini meskipun masih dalam keadaan online. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang kami terima. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan melalui Kristus Yesus yang mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau dengar firman-Mu, merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Maka Bapa, biarlah Engkau memberkati hari ini, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar segalanya sesuatunya bisa memenuhkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita tadi udah berdoa nih Kak. Iya. Kita masuk lagi untuk memuji Tuhan nih. Iya, benar Kak. Kita tetap akan memuji nama Tuhan ya Kak. Nah, berhubung ini masih momen Paskah Kak, kita mau nyanyi lagu Kumenang-Kumenang ya, karena anak Tuhan itu adalah pemenang-pemenang ya Kak ya. Benar, kita dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dimenangkan dari apa Kak? Dari dosa tentunya. Iya, dari dosa, Tapi, dari Kak, setan-setan dan lain-lain. Benar. Tapi Kak, kalau misalnya kita udah pernah menang dari dosa, apakah kita harus tunduk lagi sama dosa Kak? Enggak Kak, kita sudah dikasih kekuatan sama Tuhan untuk melawan dosa. Oh, baik. Oke, sekarang kita mau nyanyi Kumenang-Kumenang bersama Iya, bersama Yesus Tuhan. Ayo Bang. Ya, nah sekarang kita akan mengulang hukum Taurat ya Kak ya. Oke. Dan hukum Taurat pada minggu ini diambil dari hukum Taurat ke-5, ke-6, Dan ke-7. ke-7. Ya, kita mulai dari hukum Taurat ke-5. Hukum Taurat ke-5 Kakak bagian ya. dan Nanti hukum Taurat 6 dan 7 Kamela ya. oke Kak. Oke, kita mulai dari hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Nah, hukum Taurat ini apa kita harus hafal aja atau kita juga harus patuh Kak? Ya, kita harus melaksanakan juga. Melaksanakan juga ya, jangan hafal doang ya Kak ya. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, Nah, kita tetap akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tapi sebelumnya adik-adik boleh duduk dulu ya Kak ya. oke. Nah, duduk dulu nih adik-adik. Ya. Oke, tapi harus tetap konsentrasi dan tetap memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, bukannya leha-leha santai gitu ya. Mentang-mentang di rumah nih, nggak boleh adik-adik. Kita tetap ada di hadiratnya Tuhan. Iya, benar. Ayo Bang. Kasih
di Pesta Paskah kali ini, Ya. kita mau dengarkan epistel yang ada bulan ini, Kak. Ya, Dari mana itu, Kak? Dari mana, Kak? Yuk kita sama-sama dari Roma 5 ayat 1. Nah, Baca. adik-adik udah buka Alkitabnya belum nih? Oh iya, kita tunggu adik-adik buka Alkitabnya dulu ya, Kak. Ya, Roma itu ada di. Roma 5 itu ada di perjanjian apa, ayo adik-adik? Ayo adik-adik. Nah, di Alkitab itu ada 2 perjanjian ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Roma ada di perjanjian baru. Ya, benar. Oke. Nah, kayaknya udah dibuka nih, Kak. Ya, udah dapat semua kayaknya tuh. Iya, jadi kita mau baca bareng-bareng ya, Kak ya? Ya, betul. Oke, kita baca dari ayatnya dulu nih, Kak. Ya, Kak. Oke, Yuk. 3, 2, 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita hubungan dengan Allah itu di tengah-tengahnya harus ada Tuhan Yesus, Kak. Iya, bener, Kak. Karena kita dimenangkan karena Tuhan Yesus ya, Kak ya. Iya, Tuhan Iya. Yesus itu adalah perantara kita. Berarti Tuhan Yesus itu seratnya Sudah besar banget. banget ya. Iya, benar. Oke, nah sekarang kita mau angkat pujian lagi tentang Yesus dan kemenangan. Iya. Judulnya apa nih, Kak? Kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Siapa yang masih belum tahu lagunya? Pasti udah tahu. Iya, katanya mereka udah tahu. Nah, kalau itu nyanyinya lebih semangat Semangat dan lagi. lebih keras lagi. Lebih keras lagi karena ini Paskah ya. Oke. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri aja kali ya. Benar-benar. Oke deh. Ayo. Ayo, Ayo adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo, Bang. Ambil tangan kami, adik-adik. Nah, kalau tadi episode kita udah dengarkan, seperti biasa nih Kak, ayat hafalan berarti sama nih sama episode. Betul, Kak. Masih di Roma 5 ayat 1. Oh, ayat hafalan ini gimana sih Kak? Kita harus hafalin, terus nyapain aja. Iya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, kalau ada ayat hafalan yang Kakak share setiap minggunya, ayo dihafalkan. Lalu direkam oleh video, boleh rekam sendiri atau minta bantuan papa mama. Lalu ayat hafalannya itu boleh dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, kita mau lihat nih Kak, yang udah ngirim dari Rabu minggu kemarin, sampai minggu kemarin Rabu. Siapa aja nih? Penasaran nggak? Penasaran? Penasaran dong. Ayo kita mau lihat. Ini dia. Selamat pagi Kak Caca, mau menghafalkan ayat hafalan Roma 5 ayat 1. Makasih Kak. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih Kak. Ayat hafalan di bulan April diambil dari Roma 5 ayat 1 yang berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Shalom, nama saya Fiani Grasala Lumban Raja. Ayat hafalan bulan April, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi kakak sekolah minggu. Raja dari kelas Tambung mau menghafalkan Roma 5 ayat 1. Terima kasih. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Kak. Wah, bagus banget. Wah, adik-adik bagus-bagus sekali tadi. Bagus banget. Iya. Mungkin ini karena semangat Paskah, Kak. Betul Kak. Jadi Iya. adik-adik beda lah kayak Beda. sebelum-sebelumnya. Kan perayaan ini, Kak. Iya Betul. kan? Nah, karena kita tadi udah lihat adik-adik banyak yang mengirimkan, tapi kayaknya masih banyak juga yang belum, Kak. Iya, nah ini adik-adik yang masih males-malesan, masih ragu, ayo tunggu apa lagi? Mungkin nggak berani juga. Ayo dong, berani dong. Ya. Iya, makanya. Atau jangan-jangan pada bingung siapa yang mau rekamin ya? Iya, atau bingung ngirimnya gimana? Ayo, Iya. gimana, Kak? Nah, kalau adik-adik masih pada males, ya kakak lihat rata-rata kebanyakan kelas kecil ya. Nah, kakak mau dorong untuk adik-adik yang kelas tanggung sama besar, ayo dong kirimin videonya. Kan Ayo kalian udah dong, gede-gede ya. partisipasi. Terus Tunjukkan kalian bisa. bener kan? Ya. Terus bisa rekam sendiri juga, taruh aja di meja, kamu duduk di depannya kan gampang kan? Terus jangan lupa kirim ke Guru-guru sekolah minggunya. guru kelas atau guru yang dikenal ya, jangan Iya. lupa ya. Nah, kapan Kak terakhir dikirimkannya? Nah, paling lambat itu hari Rabu jam 7 malam. Jam 7 malam ya adik-adik. Iya. Ingat. Betul. Gitu. Kalau udah dikirim, pasti hari minggunya ada deh. Iya. Bersama dengan kakak sekolah minggu depan. Betul ya. Oke. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi nih, Kak. Ya, kita masih tetap memuji Tuhan, jadi harus tetap semangat ya. Iya. Jangan tidur-tiduran. Nah, kali ini kita akan nyanyiin lagu, judulnya apa Kak? Hidupku bukannya aku lagi. Iya, hidupku bukannya aku lagi. Iya. Ayo Bang. Semangat nih, Kak. Yuk. Ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali nih, kakak abang sekolah minggu kembali bertemu dengan adik-adik sekolah minggu, memuji Tuhan, bernyanyi, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, satu lipat tangan, dua tunduk kepala,
3 tutup mata, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kesehatan, untuk sukacita yang tiada hentinya Tuhan berikan kepada kami keluarga besar sekolah minggu, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada keluarga adik-adik, kepada kakak abang sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang jaga hati kami, jaga pikiran kami, supaya adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan cerita dengan baik, tidak usil dengan kakak adiknya, boleh fokus ke cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Anggi. Tuhan juga yang berkati kakak Anggi untuk bisa menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik, sehingga adik-adik boleh memahami cerita firman Tuhan dengan baik juga. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan yang hapuskan dosa kami, di dalam anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan di minggu ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal ketiga ayat 14 sampai 21. Nah, kita akan membuka Alkitab kita. Sebelumnya kakak tanya dulu, siapa yang belum siapin Alkitabnya? Buat adik-adik kakak tunggu 5 detik untuk ambil Alkitabnya, siapin di depannya. Nanti kita buka kitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kakak harap semuanya sudah pegang Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang masih batita TK, boleh didampingi oleh mama papanya. Mama papa, tolong bukain dong Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 21. Oke? Yo, siapa yang udah buka? Oke. Udah buka semua ya kitabnya. Kakak Anggi akan bacakan. Nanti adik-adik di rumah ikut membaca juga ya. Sip. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dengarkan kakak Anggi membaca ya. Oke. Kakak baca kitabnya. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, itu dia firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 14-21. Oke, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Adik-adik, kalau misalkan
lagi ulang tahun, dikasih hadiah nggak sama mama papanya? Adik-adik kalau misalkan sedih, dihibur nggak sama mama papanya? Nah, adik-adik kenali nih teman kita namanya Jojo. Waktu teman kita si Jojo ini ulang tahun, keluarganya merayakan, menyanyikan lagu ulang tahun, lalu memberikan Jojo hadiah ulang tahun. Ketika Jojo dan kakaknya selesai bermain, mamanya memandikan mereka supaya Jojo dan kakaknya bisa bersih lagi. Namanya habis main pasti kotor ya adik-adik, jadi perlu mandi. Ketika Jojo dan kakaknya sedih, mamanya pasti menghibur mereka supaya mereka tidak sedih lagi. Nah, ini salah satu bukti kalau orang tua kita mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga mereka memberikan yang baik untuk kita. Nah, adik-adik tahu gak sih siapa yang kasihnya lebih besar? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Seperti dari firman Tuhan yang kita baca tadi di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, sebelum Yesus disalibkan, Yesus berjalan memikul salib menuju bukit Golgota, di mana Yesus disalibkan. Ketika sampai di bukit Golgota, Yesus dinaikkan, lalu ia disalibkan. Yesus disalibkan bersama 2 orang lainnya. Ketika itu jam 12 siang, kegelapan menyelimuti tempat itu. Lalu hari semakin gelap, Yesus berseru-seru dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati di kayu salib, lalu ia dikuburkan di sebuah kubur yang ditutupi oleh batu besar. Lalu beberapa hari kemudian, ketika dilihat kuburan Tuhan Yesus ternyata kosong. Lihat, Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburannya. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus yang kasihnya amat besar, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan kita anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu. Kebangkitan Tuhan Yesus ini kita rayakan sebagai Hari Raya Paskah, yang kita rayakan hari ini adik-adik. Nah adik-adik, Kakak Anggi sekarang mau menyimpulkan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Cerita firman Tuhan pada minggu ini mau memberitahu kita, mengajarkan kita kalau Allah sangat mengasihi kita begitu besar. Oke, kakak ulang ya. Allah sangat mengasihi kita, mengasihi adik-adik sekolah minggu, mengasihi mama papa, kakak abang, adik, kakak abang sekolah minggu, begitu besar. Ya, kasih Allah kepada kita tiada tandingannya. Jadi, kalau sederhananya, Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuh, ya adik-adik. Nah, karena kita sangat dikasihi, sangat disayangi oleh Allah, oleh Tuhan, jadi kita harus hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu apa sih Kakak Anggi? Nah, adik-adik bisa dari hal-hal kecil kalau ingin hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu sama dengan
Rajin belajar. Hidup dalam terang itu sama dengan rajin berdoa. Hidup dalam terang itu sama dengan membantu mama papa. Dengan dengerin mama papa kalau dibilangin, dengan ngerjain PR, dengan gak bohong sama mama papa, dengan cara baik sama teman-temannya. Itu sudah sebagai contoh hidup dalam terang ya adik-adik. Oke? Sip, Kakak Anggi harap melalui cerita firman Tuhan kali ini, adik-adik tahu kalau Tuhan Allah sangat mengasihi adik-adik begitu besar. Dengan itu, adik-adik diminta, diharapkan, bahkan harus hidup dalam terang. Sebagai contohnya, sudah kakak sebutkan tadi ya, kalau adik-adik mau hidup dalam terang harus jadi anak yang baik. Melakukan yang perlu dilakukan seturut kehendak Tuhan dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Oke? Sampai sini kakak harap adik-adik paham melalui cerita firman Tuhan yang kakak Anggi sampaikan. Dan adik-adik boleh belajar pelan-pelan untuk mempraktekkannya. Ya? Sip. Kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kami boleh, untuk adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih melalui cerita firman Tuhan hari ini kami boleh tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat menyayangi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus melalui firman ini, melalui kasih setia Tuhan, kami juga berharap bahwa adik-adik sekolah minggu bisa hidup dalam terang. Adik-adik boleh menjadi anak yang baik untuk mama, papa, kakak, abang, adik, untuk teman-teman di sekitarnya, dan terlebih lagi untuk Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami, bantu adik-adik sekolah minggu untuk boleh terus belajar hidup dalam terang. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang tetap jaga hati dan pikiran kami untuk boleh memuji nama Tuhan dengan hikmat. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak, kita abis ini kita tadi udah dengarkan. Iya, ya, khotbahnya kan? bagus banget ya Kak. Iya, jadi semangat lagi, udah dengar khotbah. Iya. Tahu kalau hari ini adalah kemenangan. Iya, kebangkitan Tuhan Kebangkitan Yesus. Tuhan Jadi kita Yesus. harus bersyukur, gak ada orang yang sebaik Tuhan kita. Gak yang ada. rela mati untuk kita. Benar Ya, kan? benar. Iya. Nah, sekarang kita mau kasih persembahan. Iya, benar. Gimana caranya nih Kak persembahan? Nah, caranya persembahannya itu disiapkan yang rapi, yang baik gitu ya, terus kasih ke mama atau papa. Nanti mama atau papa bisa kasih ke situasi sektor masing-masing atau Ada gereja langsung. Iya. Tapi kalau misalnya, ribet nih, mau dikirim lewat transfer, bisa juga boleh. Kak. Ya, yang HP-nya ada mobile phone juga boleh. Boleh. Nah, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Ya, benar. Kita mau nyanyi Aku Berubah. Berubah. Ayo Bang. Aku
Marilah kita doakan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, ibadah kita sudah selesai, Kak. Wah, udah selesai, Kak. Iya, Perayaan Paskah hari ini udah selesai, Kak. betul, Kak. Tapi jangan pergi dulu, masih ada pengumuman lomba. Oh iya. Ya, betul. Wah, siapa yang menang nih, Kak? Iya. Kan ada pemenangnya Pasti ya? Ada penasaran ya, Kak, di rumah ya. Kak Mela juga penasaran. Emang Kak Deborah nggak penasaran? Penasaran juga sih, Kak. Oh, ya udah kita lihat. Kita lihat aja langsung yuk. Ini dia. Nah, dengan ini kita udah selesai nih, Kak ya. Selesai, Kak. Ada pengumuman lagi nggak nih, Kak? Nggak, paling ya besok-besok ada ibadah lagi. Jangan lupa untuk tetap ibadah online di rumah. Iya, oke deh. Itu aja hari ini kita ya. Iya, Kak. Terima kasih adik-adik. Selamat Paskah semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi minggu depan. Dadah, minggu depan. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi.
Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.